Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran TIK, kita awali dengan membaca isti'azah wal basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di materi sebelumnya, di pelajaran TIK, kita sudah membahas tentang perangkat-perangkat komputer. Perangkat-perangkat komputer itu terdiri dari dua, yaitu perangkat hardware dan perangkat software. Kita kemarin sudah mempelajari apa saja yang ada di perangkat hardware dan apa saja yang ada di perangkat software. Nah, untuk sekarang, hari ini materi kita adalah tentang antarmuka atau interface. Apa sih yang dimaksud dengan antarmuka atau interface ini? Antarmuka atau interface adalah konsep bagaimana komputer dan manusia sebagai pengguna bisa saling berinteraksi. Nah, ini disebut adalah antarmuka. Jadi, komputer dan manusia itu bisa saling berinteraksi. Interaksi tersebut mencakup bagaimana pengguna atau manusia memberikan perintah kepada komputer dan bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respon yang dihasilkan kepada pengguna. Nah, ini definisi dari antarmuka. Kita lihat. Nah, di sini adalah manusia, yang mana manusia ini sebagai pengguna atau user. Nah, di sini ada sebuah komputer. Nah, bagaimana manusia bisa berinteraksi dengan komputer? Itu disebutnya adalah antarmuka. Nah, jadi manusia bisa memberikan sebuah perintah kepada komputer, kemudian komputer akan menampilkan sebuah respon yang diperintahkan oleh manusia, kemudian hasil dari perintah tersebut akan ditampilkan ke dalam sebuah layar. Layar tersebut merupakan isi dari sebuah informasi-informasi yang nantinya akan diserap oleh manusia atau pengguna. Nah, ini adalah yang disebut tentang antarmuka, yaitu bagaimana manusia sebagai pengguna bisa berinteraksi dengan komputer. Beberapa jenis antarmuka yang umum digunakan, yaitu karakter user interface atau CUI, graphic user interface atau GUI, bahasa natural, menu driven, mobile user interface. Nah, ini adalah jenis-jenis antarmuka yang biasa pada umumnya digunakan. Jadi ada 5 jenis antarmuka. Karakter user interface atau CUI, graphic user interface atau GUI, bahasa natural, menu driven, dan mobile interface. Kita pilih yang karakter user interface terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan jenis antarmuka karakter user interface? Karakter user interface adalah antarmuka yang berbentuk karakter-karakter teks, sehingga komputer berinteraksi dengan pengguna atau user atau manusia tersebut melalui sebuah karakter teks yang akan ditampilkan di layar monitor. Dan sebaliknya, pengguna juga memberikan perintah dalam bentuk
karakter teks. Nah, kelemahan dari karakter user interface ini merupakan bentuk antarmuka yang paling tua dan memiliki banyak kelemahan. Apa aja? Yaitu mempunyai keterbatasan dalam hal bentuk informasi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Kemudian, pengguna diharuskan menghafal semua perintah yang dapat diterima oleh komputer. Nah, ini jenis antarmuka karakter user interface. Jadi, manusia sebagai pengguna, cara berinteraksi dengan komputer itu menggunakan karakter-karakter teks. Jadi, di layar monitor itu isinya adalah teks atau tulisan-tulisan yang mana manusia berinteraksi dengan komputer melalui sebuah tulisan-tulisan tersebut. Nah, cara interaksi manusia dengan komputer jenis antarmuka karakter user interface ini, yaitu pengguna harus menghafal semua perintah-perintah yang nantinya bisa diproses oleh komputer. Nah, contoh gambar dari sebuah jenis antarmuka karakter user interface ini seperti ini. Nah, ini antarmuka jenis karakter user interface. Jadi, isinya semuanya adalah teks atau tulisan-tulisan. Yang mana nanti manusia berinteraksi dengan komputer itu berupa tulisan-tulisan. Dan manusia sebagai pengguna itu harus menghafal dari sebuah kode-kode yang nanti bisa diserap oleh komputer. Berikutnya adalah jenis antarmuka Graphic User Interface atau GUI. Graphic User Interface atau GUI merupakan antarmuka yang dikembangkan untuk menghilangkan kelemahan yang dimiliki antarmuka jenis CUI. Nah, sebelumnya antarmuka pada zaman dahulu komputer itu berinteraksi dengan manusia atau manusia bisa berinteraksi dengan komputer menggunakan jenis antarmuka CUI. Nah, zaman sekarang itu sudah mulai menggunakan jenis antarmuka Graphic User Interface atau GUI, yaitu GUI ini berinteraksi dengan pengguna menggunakan tampilan berupa grafis di layar monitor. Nah, ini bedanya Graphic User Interface atau GUI dengan karakter user interface. Kalau karakter user interface, jenis antarmukanya menggunakan karakter-karakter teks. Kalau GUI, interaksi antara manusia dengan komputer itu menggunakan tampilan grafis. Tampilan grafis tersebut dapat berupa icon, bar navigasi, gambar, tombol, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita gunakan komputer pada zaman sekarang sudah menggunakan Graphic User Interface. Pengguna kemudian memberikan perintah dengan cara memilih dan mengklik bagian tertentu dari tampilan grafis yang ada di layar monitor dengan menggunakan pointer atau mouse atau menyentuh layar jika monitor sudah menggunakan teknologi layar sentuh. Nah, ini jenis antarmuka Graphic User Interface. Cara interaksinya yaitu dengan cara memilih atau mengklik tombol-tombol menggunakan pointer atau mouse. Nah, bedanya dengan karakter CUI. Kalau CUI ini cara penggunaannya berinteraksi dengan komputer menggunakan karakter teks, sedangkan kalau Graphic User Interface ini sudah
menggunakan tampilan grafis. Caranya hanya memilih atau mengklik yang kita inginkan dengan menggunakan pointer atau mouse. Kelebihan antarmuka GUI dengan CUI. Antarmuka GUI atau Graphic User Interface memungkinkan pengguna diberi petunjuk dan diarahkan ketika menggunakan aplikasi, sehingga akan sangat membantu bagi pengguna pemula. Oleh karena kelebihan tersebut, hampir semua aplikasi-aplikasi yang dikembangkan saat ini sudah menggunakan antarmuka jenis GUI. Contoh dari aplikasi-aplikasi tersebut diantaranya Microsoft Office Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Office Excel. Nah, ini jenis antarmuka yang sudah menggunakan tampilan GUI. Kita praktekkan bedanya antara jenis antarmuka CUI dengan jenis antarmuka GUI. Kita lihat. Kalau untuk tampilan CUI, nah yang di sini, ini jenis antarmuka menggunakan karakter-karakter teks. Nah, ini ada di command prompt. Kita bisa cari command prompt, kita buka, ketikkan CMD, kemudian enter. Nah, ini adalah bentuk jenis antarmuka CUI, yaitu karakter user interface, yang mana di sini ketika kita ingin berinteraksi dengan komputer itu harus menggunakan karakter-karakter teks, dan di pengguna tersebut diharuskan untuk menghafal kode-kode perintah-perintah yang bisa direspon oleh komputer. Nah, ini contoh dari sebuah karakter teks, karakter user interface. Nah, bedanya kalau jenis antarmuka GUI. Nah, kalau jenis antarmuka GUI itu sudah menggunakan tampilan grafis seperti pada layar komputer yang ada di sini. Nah, ini merupakan jenis antarmuka GUI. Kita tinggal mengklik yang akan kita inginkan. Nah, kalau misalkan kita ingin ke local disk D, kita tinggal hanya mengklik, komputer langsung sudah menunjukkan lokasi di mana yang kita inginkan. Misalkan kita ingin berada di local disk C, maka kita tinggal mengklik local disk C, maka kita sudah bisa melihat tampilan dari local disk C. Nah, bagaimana caranya kalau jenis antarmuka karakter user interface? Nah, misalkan kita ingin berada di, kalau menggunakan jenis antarmuka interface, misalkan kita ingin berada di local disk D. Nah, yang ini caranya adalah kita ketik D.2 enter. Nah, kita sudah berada di local disk D. Nah, di sini. Kemudian kita buat folder di dalam local disk D. Caranya kita gunakan kode sebuah perintah yang bisa diserap oleh komputer. Kodenya adalah mkdir spasi
Misalkan kita bikin folder, kemudian enter. Nah, bisa dilihat di sini muncul folder. Bisa dipahami? Nah, jadi itu bedanya antara jenis antarmuka CUI dengan jenis antarmuka GUI. Kalau CUI tampilannya seperti ini, kalau GUI, nah ini tampilannya seperti ini. Nah, tadi kita sudah membuat folder. Nah, di sini kita sudah ada foldernya. Kemudian bagaimana cara kalau misalkan di tampilan GUI kita ingin berada di dalam sebuah folder ini, kita tinggal mengklik saja. Klik 2 kali, nah kita sudah berada di dalam folder. Nah, bagaimana kalau jenis antarmuka CUI? Kita tinggal kita ketikkan cd folder. Nah, kita sudah berada di dalam folder. Nah, bagaimana cara membuat file? Kita ketikkan lagi sebuah perintah. Copycon. Misalkan kita buat filenya itu adalah latihan. Latihan.txt. Kemudian enter. Nah, kita sudah di dalam sebuah file. Maaf, ini nah, misalkan kita isikan filenya itu adalah belajar jenis antarmuka. Nah, ini adalah isi dari file yang kita buat. Terus, keluar dari file, caranya klik Ctrl plus C. Nah, kita sudah keluar dari file. Sekarang kita sudah berada di dalam sebuah folder. Nah, kita kembali lagi ke folder yang tadi kita buat. Klik cd.2 enter. Nah, ini tadi file yang kita buat, yaitu latihan. Nah, sekarang jenis antarmuka CU ini kita berada di bukan di dalam folder lagi, tapi di local disk D. Nah, kita berada di sini. Nah, kita ingin masuk lagi ke dalam folder. Caranya bagaimana? Kita tinggal ketik lagi cd spasi folder, kemudian enter. Nah, kita sudah di dalam folder. Nah, bagaimana kita menghapus file yang tadi kita buat? Kalau jenis antarmuka CUI ini, kita ketikkan perintah del spasi, karena ini tulisannya salah, aturan latihan. Nah, jadi untuk bisa menghapus, itu tulisannya harus sama. Seharusnya latihan.
kemudian enter. Nah, file yang tadi kita buat itu sudah terhapus. Kalau misalkan kita menggunakan jenis antarmuka GUI, kita hanya tinggal mengklik kanan, kemudian delete. Tapi kalau kita menggunakan jenis antarmuka CUI, kita menggunakan kode-kode perintah yang bisa direspon oleh komputer. Contohnya, kalau ingin mendelete file, kita ketikkan kodenya di sini del spasi nama file kita .txt kemudian enter. Terus kita kembali lagi ke local disk D, yaitu kita ketik lagi cd .2 enter. Nah, kita berada di local disk D. Nah, di sini. Nah, sekarang kita ingin menghapus folder yang tadi kita buat. Kalau misalkan di tampilan graphic user interface, ini adalah tampilan graphic user interface, caranya tinggal klik kanan, kemudian delete. Nah, bagaimana kalau misalkan jenis antarmuka CUI, yaitu caranya adalah kita masukkan kode, yaitu rd spasi folder, kemudian enter. Nah, folder yang tadi kita buat sudah terhapus. Nah, begitulah jenis antarmuka dari ini CUI dan ini adalah GUI. Kita kembali lagi. Selanjutnya adalah bahasa natural. Bahasa natural sebagai antarmuka mempunyai pengertian bahwa manusia dapat berinteraksi dengan komputer dengan cara berbicara. Nah, ini lebih teknologinya lebih bagus lagi dibandingkan jenis antarmuka GUI ataupun CUI. Jadi, manusia sebagai pengguna berinteraksi dengan komputer itu dengan atau hanya berbicara. Jadi, ketika kita berbicara, komputer langsung bisa merespon apa yang kita inginkan. Nah, ini jenis antarmuka bahasa natural. Biasanya kalau di film-film itu kita pernah melihat bagaimana jenis bahasa natural, yaitu hanya cukup berbicara dengan sebuah komputer, lalu kemudian komputer bisa merespon apa yang kita inginkan, tanpa kita harus mengklik atau tanpa kita harus mengetik. Interaksi tersebut mencakup bagaimana pengguna memberikan perintah kepada komputer dan bagaimana komputer menerima perintah serta menampilkan respon yang dihasilkan kepada pengguna. Kelemahan bahasa natural. Pengguna dituntut untuk mengetahui format bahasa perintah yang dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Nah, ini kelemahan dari bahasa natural. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu format bahasa yang sudah terprogram di dalam sebuah komputer. Biasanya, pada umumnya, komputer sudah menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, kemungkinan kita bisa berinteraksi jenis antarmuka bahasa natural dengan komputer. Nah, selanjutnya adalah menu driven. Antarmuka menu driven
banyak digunakan pada komputer yang digunakan untuk pelayanan tertentu seperti ATM, mesin tiket kereta api atau pesawat, dan kios-kios informasi di tempat tertentu. Nah, ini adalah jenis antarmuka menu driven. Antarmuka jenis ini menggunakan rangkaian menu yang dipilih oleh pengguna dengan cara menekan tombol yang sudah tersedia atau layar yang dapat disentuh atau touchscreen. Nah, ini adalah gambar dari sebuah teknologi mesin ATM. Nah, ini termasuk jenis antarmuka menu driven. Jenis antarmuka menu driven ini sudah disediakan menu tombol-tombol yang kita nanti bisa berinteraksi dengan mesin ATM. Nah, ini mesin ATM yang ini masih menggunakan tombol. Nah, kalau mesin ATM yang ini sudah menggunakan touchscreen atau layar sentuh. Nah, gambar yang ini adalah kios-kios informasi atau kita bisa memesan tiket, baik itu tiket pesawat atau kereta api dan lain-lain, itu kita bisa pilih di mesin teknologi kios informasi ini. Nah, ini biasanya sudah berada di Indomaret. Nah, ini adalah semua jenis antarmuka menu driven. Kemudian yang terakhir adalah mobile user interface. Antarmuka jenis grafis yang umumnya digunakan pada layar touchscreen di perangkat mobile seperti smartphone atau tablet yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi, fitur-fitur, dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat mobile tersebut. Nah, ini jenis antarmuka mobile user interface. Nah, perangkat-perangkat komunikasi berupa smartphone atau tablet sekarang sudah menggunakan jenis antarmuka mobile user interface. Jadi, cara penggunaannya kita hanya tinggal menyentuh atau mengklik di layar handphone atau smartphone yang kita punya. Nah, inilah jenis-jenis antarmuka yang terdapat di dalam sebuah komputer. Demikian materi yang Ustadz bisa sampaikan pada pertemuan kali ini, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya dikerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.